Selamat pagi anak-ibu. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi di dalam kelas ada peraturan yang tertulis, ada peraturan yang tidak tertulis. Jadi buat ini kesepakatan kelas bersama-sama. Ibu mau kasih kertas yang cantik warna-warni, warna pink, hijau, kuning. Ibu kasih sama yang sudah bisa menulis. Kamu tulis contoh kesepakatan kelasnya di sini ya. Contoh kesepakatan kelasnya nanti Ibu jelaskan bagaimana contoh membuat kata-kata kesepakatan kelasnya. Bu, kamu warna hijau. Hijau. Ditulis. Yang bisa menulis saja yang Ibu kasih. Yang belum bisa dikte, belum Ibu kasih. Ya. Bisa kan, Nak? Tulis ya. Nanti Ibu jelaskan, ini kertas sudah Ibu kasihin dulu. Nanti Ibu jelaskan apa yang harus ditulis. Ya, Nay. Pilih. Ini mana mejanya? Aduh. Apa ini? Aku pakai Kita buat dulu kesepakatan kelasnya. Peraturan yang tampak. Apa kesepakatan kita di dalam kelas? Peraturan yang pertama. Misal masuk tepat waktu tulis. Masuk kelas tepat waktu. Tulis di kertasnya. Apa lagi? Itu contoh dari Ibu. Yang menurut kamu apa
lambat. Kata lagi. Nah, berarti yang tidak tamatnya sering terlambat. Ayo siapa lagi? Masuk kelas minta izin. Ya, sini lagi. Masuk kelas, ketok pintu. Pensil aku mengecil. Ayo siapa lagi? Sini, Bapak. Tadi bisa balik. Nah, iya. Nah, ini udah semua ya. Pinjam ya. Jadi isi kita mau Woi, kau belum? ke toilet. Bu, kita mau ngerek ya? Nah, Kita belum ngerek. bisa. Jangan diteruskan dulu. Yuk. Nanti ibu bacakan peraturannya. Tidak boleh makan saat belajar. Nah, itu adalah peraturan kelas kita. Nah, duduk dulu anak ibu. Ibu bacakan hasilnya. Hasil dari kesepakatan kelas kita hari ini. Bisa baca kan? Bisa. Tapi baca yang pertama ya. Kesepakatan kelas. Peraturan yang sama. Ya. Yang tidak sama. Yang sama dulu. Apa ini yang pertama? Yang saat belajar. Jadi ingat peraturan kelas itu yang tulis kamu di kertas warna-warni yang cantik. Peraturan kelas kita yang pertama adalah yang saat belajar. Terus peraturan yang kedua, Tidak boleh terlambat. nggak boleh anak masuk ke kelas jika terlambat. Terus Masuk kelas. masuk kelas ketok. Pintu. Lanjut. Tidak bisa mau ke toilet. Terus. Tidak boleh makan Nah, kita sepakati bersama nanti dulu. Kita sepakati bersama itu adalah peraturan kelas. Tahu peraturan kelas? Peraturan kelas itu berarti kita laksanakan di dalam kelas kita saja. Boleh nggak jalan-jalan sambil belajar? Satu lagi lupa. Tidak boleh jalan saat belajar. Ini salah tempel. Tidak boleh jalan-jalan lepas belajar. Sepakat ya? Itu adalah peraturan kelas kita. Setuju anak ibu? Yang setuju tunjuk tangan. Nah, berarti kita sepakati bersama kalau itu adalah peraturan kelas 1 ya. Oke, selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat datang. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah memenuhi undangan saya di room saya pada hari ini. Room hari ini untuk memenuhi tugas saya sebagai peserta CGP Angkatan 9 Kota Jambi. Sebenarnya tugasnya boleh via luring atau daring, tapi saya lebih memilih daring karena sekolah banyak mengadakan kegiatan ya. Kawan-kawan sulit mengumpulkannya, bertepatan dengan ANBK, Maulid Nabi, banyak kegiatannya. Oleh Pasil dan oleh Ibu PP diperbolehkan. Suara saya kedengaran enggak? Dengar, Dengar Ibu. enggak, Bu? Dengar ya? Alhamdulillah, Oke. Bu Emi.
Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmatnya jualah kita semua bisa hadir di Room Meet kali ini. Sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa bersama demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di room saya pada hari ini. Lebih kurang 1 jam ke depan hingga jam 12:30 ya Pak Bu ya. Untuk hadir di room saya. Kegiatan saya hari ini diseminasi budaya positif pada modul 1.4 yang telah saya pelajari untuk implementasi aksi nyata tugas guru penggerak. Kami wajib mengimplementasikannya kepada rekan-rekan sesama guru, tidak hanya guru-guru yang ada di sekolah tempat saya bertugas, tetapi di sini di room ini saya juga mengajak teman-teman saya dari sekolah lain. Boleh memperkenalkan diri ya Ibu ya, satu-satu. Dari Kak paling atas ya, dari Ibu Nur Asia. Ya, Ibu Nur Asia silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dari sekolah asal mana, namanya siapa. Dipersilakan Ibu Nur Asia. Mic-nya masih mute, Kak. Ibu Nur Asia. Ibu Nur Asia silahkan memperkenalkan diri, dari sekolah mana, asal sekolahnya dan namanya saja. Mic-nya masih mute tuh Kak, tidak kedengeran. Pakai HP ya? Selamat siang, Ibu Rosi. Ya, dengar. Suaranya terputus, Kak. Belum kedengeran. Ini Ibu ikut webinar nih. Bisa diulang, Kak, Ibu Nur Asia. Lagi itu tugas yang CGP itu nah, yang ke-9. Itu kan ke-9. Mic-nya masih mute, Ibu Nur Asia. Kami B dulu, Kak. Ayo, Pina, boleh. Ayo, Pina dulu. Lanjut, Pin. Berhubung dengan waktu, Dak. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu-ibu warahmatullahi wabarakatuh. dan Bapak Guru yang saya hormati, yang saya sayangi. Perkenalkan, saya dari Guru SD 86 Jambi Timur. Ini alhamdulillah baru balik kami di sini mengadakan Maulid Nabi. Ya. Jadi udah nyampe di rumah. Kawan-kawan masih di sekolah ya. Terima kasih Bu Pina, Ibu Pina dari SD sudah menyempatkan hadir di rumah saya. Ya. Selanjutnya Ibu Masita. Ayo Ibu memperkenalkan dirinya, biar kenal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya belum ada yang kenal kali, Dak. Ada yang kenal dong. Ada yang belum Kak? Ada yang belum. Masih Taizha.
Saya mengajar di SD Negeri 36 Kota Baru. Ya. Sekarang mengajar di kelas 4. Terima Gunakan kasih, Ibu kurikulum Masita. IKM. Iya, Iya. sama-sama. Terima kasih Bu Masita. Selanjutnya Ibu Ratna Dewi. Ayo Ibu Ratna Dewi memperkenalkan diri. Mic-nya masih mute, Bu. Mic-nya. Pencet mic-nya. Suaranya tidak dengar, Bu. Liput. Nah, sip, sudah buka. Ngomong, Bu. Ya. Ya, dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya Ratna, saya ngajar di 53. Saya guru dari baca senam saya ngajar. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ibu Dewi adalah ibu guru olahraga mengajar di SD 53, tempat saya bertugas juga. Selanjutnya Ibu Sutini, silakan Ibu Sutini. Masih mute Bu kamera ya. Sip. Goreng. Dari ini menurut saya ngajar ya Iya. Iya. Terima kasih Bu. Ibu Sutini adalah agama Islam yang mengajar di Satuan Pendidikan SD 53 Kota Jambi. Selanjutnya ada Ibu siapa lagi nih? Ibu Nelly. Nah, Ibu Nelly. Halo. Halo Ibu, silakan memperkenalkan diri. Iya, nama saya Nelly. Mana fotonya Bu yang cantik tidak nampak? Lupa. Kamera Lupa, ada lupa. on tuh. Iya, kacau. Sip. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Nelly. Saya ngajar di SD 53 sama dengan Ibu Rosmi Dayanti. Saya ngajar di kelas 2. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nelly. Bu Nelly juga rekan kerja saya di SD 53. Ada selanjutnya Ibu. Siapa lagi yang belum nih? Sudah semua ya Bu Rizka. Ada Ibu Rizka. Itu rekan saya sesama CGP. Ayo silakan Ibu Rizka. Muyo. Mana Ibu Iya Rizka? nih rekeningnya udah dikasih sama orang tuh. Ya dulu nih aksi yang pula kayak tak lurus pula di CGP. Bu Rizka. Ya. Ini Bu Rizka masih belum ya? Ibu sabar ya. Ayo. Oke, Ibu ya, dah yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamera on, Bu. Halo Ibu Sabaria, kamera on biar nampak yang cantik itu Bu. Mana Ibu yang cantik nih Bu Sabaria? Aku nggak bisa ini ya, nggak bisa. Tunggu dulu. Astagfirullahaladzim, adik. Bisa Bu ya? Iya tadi ada. Oh, udah ketemu ya sudah. Saya yang memperkenalkan dirinya ya. Dah ya. Nah, ketemu sip. Lanjut Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Selamat siang, semoga sukses selalu. Perkenalkan, nama saya Ibu Sabaria. Asal sekolah saya mengajar di SD 35 Kecamatan Jelutung. Ya, semoga berharap kami YMI-nya sukses, kami juga ngikut jadi guru penggerak ya. Amin. Amin. Terima Ya. kasih, Bu. Terima kasih. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sabaria. Sudah semua rekan-rekan sama-sama. memperkenalkan diri. Nah, sekarang saya persilakan kepada Ibu Eviza. Sudah join belum Ibu Eviza selaku Kepala Sekolah Satuan Pendidikan tempat saya mengajar Mati juga ya. untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan kepada Ibu Eviza. Dipersilahkan. Mana Ibu Eviza tadi Bu Nel? Iya, dia lagi ada kerjaan enggak, Dom? Oh Kerjaan. ya sudah. Kita lewat saja Ibu Lewat, Be. Eviza. Lewat, Be. Nanti terakhir aja kita gabung video. Ayo, lewat, Be. Langsung ke materi ya Bapak Ibu. Izin saya share screen. Sudah terlihat? Sudah terlihat enggak screen-nya, Bu? Halo, sudah nampak dah Bu layar saya di Sudah. share? Sudah nampak ya? Oke, kita mulai ya Bu ya. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan, kegiatan diseminasi budaya positif kali ini saya mulai dibawakan oleh saya sebagai presenter dan pemateri hari ini untuk memenuhi tuntutan tugas pada modul 1.4 aksi nyata calon guru penggerak angkatan 9 Kota Jambi. Diseminasi hari ini membahas tentang budaya positif. Pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Budaya sekolah. Pertama yang akan dibahas adalah budaya sekolah. Sebelum saya masuk ke materi, menurut Bapak Ibu, apa itu budaya sekolah? Ada yang tahu enggak, Bu? Budaya sekolah itu apa sih? Kami boleh menjawab enggak, Kak? Boleh, dipersilakan Ibu Pina. Tapi kami langsung mengacu ke budaya positifnya, Kak. Enggak apa-apa, Kak? Ya, boleh. Oke, baiklah saya akan menjelaskan sedikit tentang budaya positif, termasuklah dengan budaya. Adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan secara universal yang diterapkan di sekolah, yang mana yang berfokus pada guru atau siswa. Contohnya dalam penerapan di sekolah, kita ambil sebagai untuk anak-anak kebersihan lingkungan sekolah, atau etika dalam berbicara pada saat di sekolah untuk guru, teman, dan warga sekolah. Kalau menurut kami seperti itu, Kak. Iya, benar. Budaya sekolah itu namanya budaya, berarti itu adalah kebiasaan ya. Budaya itu adalah hal yang kita peroleh tidak dalam waktu yang singkat, dilakukan secara terus-menerus dan berulang sehingga menjadi kebiasaan baik. Itu adalah budaya. Kalau budaya sekolah berarti dia adalah budaya yang sudah kita laksanakan di sekolah sehingga dia menjadi karakter baik bagi pribadi masing-masing siswa. Contohnya yang telah kita lakukan di sekolah seperti setiap pagi guru menyambut siswa di depan pintu gerbang sekolah, itu termasuk budaya. Sebenarnya sudah kita lakukan, hanya saja kita belum mengetahui, sebagian belum mengetahui kalau itu adalah termasuk budaya.
Jadi mengapa budaya sekolah itu penting? Budaya sekolah itu penting untuk membentuk karakter siswa agar menjadi siswa yang lebih baik lagi. Kita lanjut ke budaya positif. Budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Next. Ini adalah contoh budaya positif pada kegiatan pembiasaan perilaku religius siswa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu guru di sekolahnya masing-masing pasti mempunyai budaya positif di sekolahnya masing-masing. Iya kan Bapak Ibu? Ya, Iya, pasti itu ya. Kalau di sekolah Bapak Ibu guru pasti ada pembiasaan. Ini contohnya yang dilakukan di SDN 53. Budaya positifnya yang dilakukan setiap hari Jumat seperti yasinan, kegiatan sholat duha, memperingati hari besar keagamaan, kegiatan rutin sholat zuhur, itu termasuk pembiasaan perilaku religius, kegiatan positif. Yang kami lakukan di SDN 53 dari Senin sampai Jumat, berganti-ganti kegiatan positifnya. Budaya positif yang dilaksanakan di sekolah, seperti hari Senin, selalu mengadakan upacara bendera. Hari Selasa, para siswa dikumpulkan di halaman sekolah untuk speaking English. Meskipun sederhana, mereka dilatih untuk speaking English. Hari Rabu, mereka akan melakukan latihan pramuka. Hari Kamis, senam bersama. Hari Jumat, baru kegiatan keagamaan. Saya yakin dan percaya di sekolah Bapak Ibu juga melakukan kegiatan yang sama seperti di sekolah kami, hanya saja kegiatannya yang berbeda. Ya kan ya Bu ya? Kita lanjut slide berikutnya. Eksplorasi konsep budaya positif. Budaya positif tadi berubah menjadi ke dalam eksplorasi konsep. Ini adalah konsepnya. Mengapa budaya positif tersebut dilakukan? Yang pertama, untuk merubah paradigma teori kontrol. Nanti kita akan bahas satu persatu eksplorasi konsep budaya positif di sini. Perubahan paradigma teori kontrol, makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan, hukuman, konsekuensi dan restitusi, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, segitiga restitusi, materi tersebut di atas tentunya sangat bermanfaat untuk kita sebagai pendidik. Terus terang, saya mengetahui materi ini setelah saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak Angkatan 9 ini. Sebelumnya saya belum mengetahui apa yang sebenarnya dalam paradigma eksplorasi konsep budaya positif ini. Saya akan berbagi pengetahuan yang saya punya kepada Bapak Ibu. Sebelum lanjut ke materi, di sini ada permainan. Permainan cobalah buka. Nah, siapa ya yang mau bantu saya melakukan permainan tersebut? Ada tidak yang mau bantu? Satu orang menggenggam tangannya, yang lain satu orang mencoba merayu membuka genggaman tangan. Ayo, Pina mau enggak? boleh. Pina, Dicoba dulu, Kak. Pak, Ibu Pina membuka genggaman tangannya. Ayo, siapa coba membuka genggaman tangan Ibu Pina. Tapi masih on Gini sih. ya. Iya, genggam saja seperti ini. Ibu sabar ya. Ibu sabar ya, mana Ibu sabar ya? Ibu Sutini ya Ibu Sutini coba. Ibu Sutini saya minta bantuan Ibu Sutini mencoba merayu Pina untuk membuka genggaman tangannya. Bisa enggak?
Bisa ada dia mau tidak Pina membuka genggaman tangannya dengan rayuan Ibu Sutini? Boleh rayuannya berupa uang, barang, atau apalah gitu. Yang lagi viral, Bu, pinjam duit Iya. 100. Boleh. Ayo Ibu Sutini, macam mana kira-kira merayu Pina biar dia bisa membuka genggaman tangannya? Ayo, Pina yang Genggam menggenggam. tanganku. Ibu yang cantik, Iya, tangan Bu. manis, yang digenggam itu apa? Kira-kira ya. Coba saya Lagi pengen kesemutan, Bu. Jadi enaknya seperti ini. biar saya pijit. Setelah dipijit kira-kira apa ya? Kira-kira yang bisa saya berikan? Maunya apa? Kira-kira gimana? Ibu. Halo. Ada Ya. dulu. Saya buka, Bu, ya, untuk Ibu ya. Berhasil? Berhasil. Karena udah dirayu, Bu. Nah, terima kasih kepada Ibu Sutini dan Ibu Pina yang telah membantu saya. Nah, tadi permainan membuka genggaman tangan, kita lihat di slide yang saya sajikan. Membuka genggaman tangan itu sebenarnya untuk mempertahankan pendapat kita. Pendapat kita sebagai manusia dewasa, kita punya pendapat kan ya. Pendapat yang sesuai dengan isi hati nurani kita. Jadi seharusnya jika kita punya pendapat yang kekeh, kita tidak bisa dirayu dengan cara apapun untuk membuka lengan genggaman tangan kita tadi. Walaupun kita diintimidasi, dibujuk, dihardik, dimarahi, digelitik, digoda, atau diiming-imingi sesuatu untuk membukanya. Itu cerminan orang yang punya pendiriannya kekeh. Kalau Ibu Pina rasa kasihannya lebih besar sehingga dia lebih mudah dirayu oleh Ibu Sutini untuk membuka genggaman tangannya tadi. Jadi itu adalah eksperimen untuk mempertahankan pendapat kita. Itu maksudnya dari permainan yang saya sajikan tadi ya. Kita lewat. Tidak masalah dengan genggaman tangan. Next. Slide selanjutnya. Perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Terlihat jelas masih kan Bu di layar Zoom-nya? Miskonsepsi tentang teori kontrol. Masih nampak kan Bu? Iya, masih nampak. Itu adalah gambar gambar orang mengontrol orang lain. Sebenarnya itu adalah ilusi guru untuk mengontrol murid. Selama ini kita berpikiran, ini dia stimulusnya, perubahan paradigma teori kontrol dan stimulus respon. Di kolom sebelah kiri ada stimulus responnya dan di kolom sebelah kanan ada teori kontrolnya. Kembali lagi ke slide yang tadi. Ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita berpendapat bahwa kita yang bisa mengontrol murid. Sebenarnya itu hanya ilusi. Siswa tersebut tidak bisa dikontrol. Mereka melakukan hal tersebut mungkin karena dia takut kepada gurunya. Itu namanya ilusi. Terus selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu juga termasuk ilusi. Dan bahwa kritik membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Kritik itu juga termasuk ilusi. Dan yang terakhir, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu juga adalah ilusi. Ilusi itu yang terjadi hanya ada di pikiran kita, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Perubahan paradigma teori kontrol yang dijelaskan di dalam tabel, mulai dari stimulus respon dan teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita sama. Sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda. Menurut kita sama, itu adalah ilusi.
teori kontrol yang benarnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda, tidak sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kenyataannya, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kenyataan yang sebenarnya terjadi, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang menurut kita selama ini terjadi, yang sebenarnya adalah ilusi. Menurut teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan, meskipun itu adalah perilaku yang salah sekalipun. Orang lain bisa mengontrol saya, itu adalah ilusi. Kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, itu juga termasuk ilusi. Kenyataan yang sebenarnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kenyataan yang terjadinya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Perbandingannya terlihat nampak jelas ya Bapak Ibu, stimulus antara stimulus respon dan teori kontrol. Kita lanjut, makna disiplin. Sebelum saya bahas makna disiplin, disiplin itu apa sih? Ada enggak yang tahu disiplin? Dari kata bahasa Inggrisnya discipline, bahasa Latinnya disiplin. Apa ya disiplin? Siapa lagi nih yang mau bantu jawab? Ibu Rizka, mana Ibu Rizka? Ibu Rizka, kameranya udah on. Siapa yang on di sini? Ibu Masita. Disiplin. Ibu Sabaria. Membina lagi ya? Bina lagi, Be. Bina lagi, Bae. Ada yang lain enggak? Ibu-ibu tanya dulu, kaget Bina terus yang apa? Yang lainnya kameranya off. Boleh. Yang lain, Kak. Coba dulu yang lain. Kalau kami mau juga nih. Disiplin. Apa sih disiplin? Disiplin. Pina jawab, Kak ya? Boleh. Ayo, Pin. Ibu Pina. Oke. Disiplin adalah tanggung jawab kita terhadap apa yang kita lakukan. Masuk. Benar juga. Cuman Kita itu, Kak. sharing dulu. Kita sharing. Menurut Ibu Vina, disiplin itu tanggung jawab yang harus Yang kita dilakukan. lakukan. Ibu Sutini, semangat tuh kayaknya. Apa, Bu? Disiplin, Bu? Disiplin? Nggak dengar, Bu? Masih mute speakernya. Sudah ada? Ya, sudah. Ada WA masuk kali. Disiplin. Nah, disiplin, Bu. Disiplin dalam hal ini pemikiran saya aja mungkin mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga atau tempat kita berada. Terima kasih, Bu. Pendapat Ibu Pina dan Ibu Sutini benar dua-duanya. Disiplin itu mengikuti aturan. Kita lihat selanjutnya, slide selanjutnya. Disiplin itu menurut Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya.
Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara pada pemikiran konsepsi keteladanan serta sikap merdeka, buku cetakan kelima tahun 2013. Itu Bapak Pendidikan Nasional ya Bu ya, Bapak kita yang mengatakannya, bukan saya yang mengatakan, bahwa disiplin itu rasa yang kuat, yang wajib, yang ada dalam diri kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tuntutannya. Itu namanya disiplin. Kita lanjut. Makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Kalau tadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, nah sekarang menurut Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Kata discipline atau murid atau pengikut, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin di sini akan terlaksana, maksudnya motivasi intrinsik itu yang berasal dari dalam diri kita sendiri, dengan kesadaran kita sendiri. Ekstrinsik itu contohnya paksaan, karena iming-iming sesuatu, itu ekstrinsik. Jadi yang paling penting adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Next, slide selanjutnya. Makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan di sini, contoh nilai kebajikan institusi di dalam organisasi yang di dalam 3 kolom, profil pelajar Pancasila, yang diharapkan dari makna disiplin tadi akan tumbuhlah nilai-nilai kebajikan seperti mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila seperti beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, IBO Primary Years Program akan juga mewujudkan disiplin tadi pada nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir dari makna disiplin tadi akan menghasilkan nilai kebajikan, keterampilan hidup, seperti pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin tadi sudah kita bahas di awal, sharing pendapat antara Ibu Sutini dan Ibu Vina. Benar, ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Rupanya disiplin itu arti katanya belajar, yang mengacu pada disiplin diri, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif sendiri adalah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau ancaman atau hukuman. Itu adalah disiplin positif yang berasal dari intrinsik tadi, dari dalam diri sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif tadi tentunya ada motivasinya. Mengapa orang melakukan sesuatu? Pasti ada motivasinya. Motivasi perilaku manusia
ada tiga di sini, ada tiga. Yang pertama, kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Untuk menghindari ketidaknyamanan. Benar enggak selama ini kita mengikuti disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan? Benar enggak, Bu? Takut dihukum misalnya. Benar enggak, Pin? Ibu Pina. Apa, Bu? Menurut Ulang-ulang. Pina bagaimana? Kita melakukan motivasi untuk melakukan disiplin selama ini, tujuannya yang mana kalau Ibu Pina yang tiga itu? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan? Ketidaknyamanan itu hukuman misalnya. Apa untuk mendapatkan reward? Atau untuk menghargai diri sendiri dengan nilai yang Ibu percaya? Disiplin. Menghargai nilai sendiri. Nah, yang itu Jadi ya. disiplin itu harus ada dari hati, Bu, bukan dari luar. Berarti yang berasal dari intrinsik, faktor intrinsik tadi Iya, yang betul, benar dari ya. dalam. Bukan Iya. dari luar. Kalau dari luar kan banyak faktor, misalnya kita nak dikasih imbalan dulu baru kita nak disiplin. Atau dikasih gratifikasi dulu baru kita disiplin. Itu tidak bagus. Lebih baik dari hati. Iya, terima kasih Bu Pina. Iya, Kakak. Benar. Motivasi yang baik itu adalah motivasi yang berasal dari intrinsik dari dalam diri kita sendiri tadi. Itu yang sangat baik ya. Lanjut kita. Motivasi perilaku manusia sudah. Selanjutnya motivasi, ini dia tadi yang sudah kita jelaskan, yang sudah dijawab oleh Ibu Vina, bahwa motivasi ekstrinsik itu berlaku untuk mendapatkan imbalan. Kita disiplin tapi mau dihargai orang lain, biar dibilang rajin. Datang pagi biar dibilang rajin gitu. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Kalau anak-anak biasanya datang tidak terlambat sekolah biar tidak dihukum ibu guru. Itu termasuk motivasi yang mana ya? Bapak Ibu guru? Motivasi dari luar. Iya, dari luar, betul. Ekstrinsik ya. Ada lagi satu yang intrinsik nih. Nah, yang dijawab Ibu Pina tadi benar. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka melakukan disiplin tersebut dari hatinya sendiri. Tidak mengharapkan imbalan atau reward. Tidak juga mengharapkan pujian. Itu yang paling penting. Bagaimana kita menumbuhkan rasa tersebut dalam diri siswa kita? Nah, itu ada cara-caranya, ada trik-triknya, ada tipsnya di sini. Agar siswa mau melakukan motivasi perilaku tersebut dari dalam dirinya sendiri, motivasi intrinsik. Lanjut, nanti kita ketemu sampai ke sana. Ini dia penjelasan untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Misalkan contohnya, mereka menyelesaikan tugas tepat waktu agar tidak terkena hukuman. Itu termasuk motivasi ekstrinsik. Berani maju ke depan kelas agar mendapatkan reward atau hadiah. Itu juga termasuk motivasi ekstrinsik. Memakai seragam lengkap agar tidak terkena hukuman. Terakhir, membersihkan sampah orang lain demi kenyamanan belajar dan kesehatan. Nah, keempat contoh tersebut adalah perilaku motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang berasal dari luar dirinya sendiri atau ekstrinsik motivasi. Lanjut. Ada yang mau masuk, Kak? Ada yang mau masuk ya? Tidak ada? Antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya.
Di dalam kolom ada 3 kolom. Kolom yang sebelah kiri itu hukuman, yang di tengah konsekuensi, dan yang paling kanan adalah restitusi. Restitusi itu adalah tindakannya. Hukumannya contoh tidak terencana atau tiba-tiba. Maka konsekuensinya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Dan restitusinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi itu adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan tanpa memaksa siswa dengan iming-iming hadiah atau reward atau dengan ancaman hukuman. Restitusi itu memberikan jalan terbaik agar siswanya bisa berpikir mandiri untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sendiri. Contoh yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, konsekuensinya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Restitusinya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Hukuman yang ketiga bersifat satu arah, itu adalah hukuman. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Biasanya hukuman itu dia terjadi secara tiba-tiba, tidak terencana. Contohnya, jika siswa datang terlambat, maka refleks Bapak Ibu Guru menghukum siswa tersebut. Misalnya, ambil sampah. Itu tidak terencana ya, terjadi secara tiba-tiba. Dia akan bersifat satu arah, hanya kepada siswa tersebut saja, dan biasanya hukuman berupa fisik atau psikis. Seperti contoh memungut sampah tadi, fisiknya yang dihukum, dia memungut sampah. Konsekuensi itu adalah telah disepakati atau terencana sesuai dengan peraturan. Biasanya murid dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi tadi yang baik, ini yang paling baik dilakukan oleh guru. Jika terjadi kesalahan, maka guru akan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Tabel berikut ini adalah dampak hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika kita melaksanakan hukuman, maka dampak yang terjadi pada murid adalah kemungkinan mereka akan marah. Walaupun kita hanya sekedar menyuruh mereka untuk memungut sampah, dalam hatinya mereka marah tuh Bapak Ibu. Marah, dia kesal. Ibu ini ngapalah, aku lambat dikit disuruh mengut sampah, ya enggak? Itu akan menciptakan rasa marah dalam dirinya. Mereka juga akan merasa bersalah dan rendah diri serta mengasingkan diri. Itu akibat dari hukuman. Selanjutnya mereka tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Rasanya dia merasa sangat bersalah, jadi dia terasa sangat dilukai hatinya. Menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Itu juga efek dari hukuman. Nah, kalau konsekuensi, akibatnya siswa akan kehilangan hak, waktu jedanya, penahanan. Bentuk konsekuensi sudah diketahui karena telah disepakati bersama konsekuensi dan masuk akal, dibuat oleh guru dan siswa. Konsekuensi juga membantu guru menyatakan peraturan serta melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Ini yang terbaik, jalan yang terbaik yaitu melakukan restitusi. Jika siswa melakukan kesalahan, maka akibat yang ditimbulkan dari tindakan restitusi, murid atau siswa tidak akan kehilangan waktu, namun mereka akan merasa bersemangat untuk memperbaiki diri. Restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kesepakatan tersebut dibuat bersama antara siswa dan guru. Guru di sini tugasnya membimbing, sedangkan siswa melaksanakan. Siswa diarahkan untuk mandiri. Itu adalah dalam kegiatan restitusi. Lanjut. Ini masih contoh-contoh negatif dari restitusi, hukuman, dan konsekuensi tadi. Sampai situ bisa lah Bu ya, paham lah Bu ya, mana yang baik antara tiga tadi, konsekuensi kah, hukuman kah,
atau restitusikah menurut Bapak Ibu yang baik kita laksanakan? Pina lagi. Iya, Pina lagi, Pina eksis hari ini, nanti dapat paling cantik. Semangat nih yang Kak kayaknya Kak. Iya, tidak apa-apa. Kalau menurut Pina restitusi lah. Iya, pintar, restitusi lah, belum jadi calon guru penggerak, tahu dia restitusi yang Insya baik. Allah. Mohon doanya Kak. Ingin menyusul ya. Lanjut ya. Kakak juga baru tahu restitusi ternyata yang terbaik. Sama Kak. Apalagi Pina. Konsekuensi atau hukuman. Nah, ini adalah bentuk tindakan guru. Nah, ini pertanyaan. Nanti kita jawab sama-sama. Yang mana yang termasuk konsekuensi, yang mana termasuk hukuman. Nampak ada di layarnya? Nampak Kak? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukumankah atau konsekuensi? Gimana itu? Nah, yang mana tuh? Slide nomor 1. Dia Hukuman. dihukum. Nah, dia dihukum disuruh nulis nih, mencatat 100 kali. Tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Ibu. Hukuman. Ingat tadi hukuman. Kak. Kalau hukuman tadi bentuknya kemana larinya? Kalau konsekuensi bagaimana? Hukuman itu sifatnya mendadak ke fisik, ya kan? Kalau menulis, fisik tidak menulis. Berarti Pina benar ya. Nah, Yeay, dapat nomor permen. 1. Oh, permen. Mencatat 100 kali itu termasuk hukuman ya, karena tidak ada tertulis ya. Iya, Konsekuensi benar, itu kesepakatan antara guru dan siswa kan, konsekuen dia. Iya. Soal nomor 2. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Lah. Yo. Kak kayaknya Pina yang belajar Kak, yang lain nggak mana? Yang lain panggil kameranya juga. ada on ya. Ulangi Ibu, pertanyaannya ulangi Yo, Ibu. ulang. Nggak nampak ya di layar ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Terlambat sekolah? Hukumankah atau konsekuensi? Hukuman lah. Pintar Ibu masih tanya rupanya. Hukuman karena dia melibatkan fisiknya yang berlari. Fisik. Tidak tertuang di dalam kesepakatan antara guru dan siswa kan ya Bu ya. Lanjut, pertanyaan ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Iya, hukuman. Ore, tepuk tangan dulu. Pintar Ibu-ibu Bapak gurunya. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, itu konsekuensi. Kalau dia mencoret, maka dia harus mengganti. Benar. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, mana tuh? Restitusi. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, konsekuensi masih. Konsekuensi, Bu. Karena dia menumpahkan, maka dia harus Oh, membersihkannya. Membersihkan. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Mungkin Bu, Hukuman tapi itu, tetap Bu. Hukuman fisik, Hukuman. fisik dia lari. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat hari ini membantu saya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Berarti sudah paham ya konsekuensi dan hukuman. Kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah, selama ini kita berpikir bahwa penghargaan itu diberikan untuk yang terbaik. Mereka yang sangat baik dari yang baik. Nah, ternyata penghargaan itu adalah hukuman rupanya Bapak Ibu. Iya. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya ada penghargaan itu terhadap siswa kita. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang pertama, penghargaan itu tidak efektif. Karena siswa merasa ketergantungan. Bisa jadi mereka melakukan hal tersebut hanya karena ingin mendapat reward. Jika reward tersebut tidak kita berikan,
maka mereka tidak akan melakukan hal baik tersebut. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Ini sama dengan penjelasan yang pertama tadi. Mereka tidak akan melakukan sesuatu tersebut tadi karena tidak dapat reward. Maka dia mematikan kreativitasnya. Penghargaan itu menghukum motivasi dari dalam diri. Jadi salah ya persepsi kita selama ini tentang penghargaan. Ternyata yang sebenarnya penghargaan itu adalah Hukuman. hukuman. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada enggak bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas menurut ibu-ibu? Ada. Apa yuk coba? Yakin itu karena ada Keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan tuh lebih masuk ke seperti restitusi, dak, Kak. Kalau peraturan tuh seperti konsekuensi. Peraturan kata Ibu Vina konsekuensi, kalau keyakinan seperti Oh restitusi. iya. Oh. Iya, udah apa? Nah. Ayo yang lain? keyakinan itu iman. Iman. Ah, itu Ibu guru agama itu. Keyakinan itu iman, percaya, yakin, Bu ya. Terus Bu, yang satu lagi? Iya, keyakinan itu iman. Peraturan, Bu. Mengikat seseorang Peraturan mengikat. menyimpang. Ah, iya, bagus juga, Bu. Diterima semua pendapatnya. Kita lihat penjelasannya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Nah, ini dia penjelasannya. Ayo. Pertanyaan pemantiknya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Nikmat. Aku ini loudspeaker. Kita pakai motor, pakai helm, kan? Melindungi kepala. Mengapa? Iya, untuk keselamatan kita melindungi kepala. Sudah tahu kita kan ya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Menjaga kesehatan. Iya, untuk kesehatan kita atau keselamatan. Dari pertanyaan tadi, baru saya jelaskan di sini bahwa keyakinan dan apa tadi? Peraturan. Nah, keyakinan peraturan. Kalau keyakinan itu adalah keyakinan itu dibuat bersama-sama. Keyakinan kelas contohnya dibuat bersama-sama antara guru dan siswa. Kesepakatannya lebih rinci dan detail. Contohnya, dia lebih konkret dan lebih mirip pada peraturan. Keyakinan kelas mengarah pada kalimat yang positif. Misalnya, siswanya di kelas saat belajar suka mengobrol. Maka keyakinan kelasnya dibuat di sini saat belajar tidak boleh mengobrol. Itu termasuk keyakinan kelas. Beda keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan itu sudah tertuang di dalam tertulis peraturan sekolah. Dalam peraturan sekolah. Kalau keyakinan kelas berlaku di kelas saja. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Nilai universalnya disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agamanya. Berlaku apa saja, tidak memandang suku, negara, bahasa, maupun agamanya. Itu adalah keyakinan kelas. Kemarin kami sudah praktek di kelas 1 untuk pembentukan keyakinan kelas. Seperti ini contohnya, saya buat di sticky note, semua siswa menuliskan keyakinan kelasnya, ditempel di papan tulis, maka disepakatilah seperti itu. Keyakinan kelasnya dibuat bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja kata-katanya agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas pada saat itu, dan kondisi sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas.
Nanti Bapak Ibu boleh praktek di sekolahnya masing-masing untuk membuat pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya di sini ada prosedur membuat keyakinan kelas. Tata caranya untuk membuat keyakinan kelas lebih rinci dari yang telah saya sebutkan tadi. Pertama, warga sekolah atau murid-murid mereka sepakat untuk mencurahkan pendapat mereka di sticky note tadi. Mereka menulis pada kertas, kemudian mengumpulkannya di papan tulis, ditempel atau di meja ibu gurunya. Contoh kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Maka untuk peraturan keyakinan kelasnya diubah menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Itu contohnya untuk peraturan keyakinan kelasnya. Sampai situ sudah paham ya Bapak Ibu ya? Kalau keyakinan itu berbeda dengan peraturan. Peraturan itu sudah tertulis, jelas ada konsekuensinya, berlaku di sekolah saja, sedangkan keyakinan kelas untuk di kelas saja, buat oleh warga kelasnya saja. Keyakinan kelas 1, berarti itu hanya berlaku untuk siswa Kelas kelas 1 saja. Nah, kalau peraturan untuk semua warga sekolah. Saya bedanya kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasarnya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Manusia hidup tidak bisa lepas dari kelima kebutuhan dasar tersebut. Kebutuhan bertahan hidup termasuk di dalamnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, termasuk di dalamnya rasa peduli, rasa ingin diperhatikan, bekerja sama, menjadi bagian dalam suatu kelompok. Itu termasuk ke dalam rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan penguasaan. Penguasaan termasuk di dalamnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan, freedom. Termasuk di dalamnya mandiri. Mandiri itu termasuk pada kebebasan, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, serta bermain humor, antusiasme, dan tertawa. Itu termasuk kesenangan, ya. Kebutuhan dasar. Nah, ini dia. Ini ada cerita, Bapak, Ibu guru semua ya, Ibu guru silahkan menjawab. Ini ada pertanyaan pemantik, aku senang main kejar-kejaran dengan Ibu guru, seru katanya. Itu termasuk kebutuhan dasar yang mana ya Bu ya menurut Ibu? Aku senang main kejar-kejaran dengan Ibu guru, sebab seru katanya. Termasuk kemana itu kebutuhan dasarnya? Kesenangankah? Kebebasan? Apa lagi tadi? Ya. Ternyata aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru itu termasuk pada kebutuhan dasar kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu termasuk pada cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu termasuk kebutuhan dasar penguasaan. Dan aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu termasuk kebutuhan dasar kebebasan. Masuk pada posisi kontrol guru.
seorang guru harus memiliki 5 posisi kontrol seperti berikut ini, yaitu posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau atau monitor, serta posisi manajer. Kita lihat videonya. Videonya pendek saja. Posisi kontrol guru. Kami lagi di jalan, Kak. Cari ya. Gimana ini videonya nih? Ini adalah video posisi kontrol guru. Kedengaran enggak suara videonya, Ibu? Halo Ibu-ibu, suara videonya kedengaran kah? Dengar enggak, Bu? Enggak dengar, Bu ya? Enggak dengar, Kak. Enggak mau dia ya? Dengar enggak, Bu, videonya? Dengar. Dengar ya? Enggak. Yalah. Tidak dengar, Ibu. Enggak dengar suara videonya ya? Oke lah, kita Iya. ambil kesimpulan saja. Videonya lagi tidak bersahabat. Jadi dari video tadi dijelaskan bahwa posisi kontrol guru itu ada yang posisinya penghukum. Nah, penghukum itu biasanya dia suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Hasil yang didapat dari posisi penghukum
siswa akan merasa marah dan mendendam atau dia akan bersifat agresif. Posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Biasanya suara gurunya memelas atau halus sangat sedih. Contohnya, kamu tidak kasihan nak kepada ibu. Nah, itu contoh posisi membuat merasa bersalah. Hasilnya murid akan merasa bersalah dan dia akan menjadi orang yang gagal serta tidak sanggup membahagiakan orang lain. Posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab dan bercanda dengan bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Dia memposisikan siswanya seperti teman. Hasil yang didapat dari posisi kontrol sebagai teman ini, murid menjadi tergantung kepada guru. Dia ketergantungan. Yang ketiga pemantau. Posisi pemantau suaranya datar, bahasa tubuh formal. Hasil yang didapat dari posisi ini, murid tetap dibuat tidak nyaman, mandiri tetapi tidak sepenuhnya. Posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Guru mempersilahkan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, serta mendekat ke murid. Hasil dari posisi manajer ini, murid akan menjadi mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Dari kelima posisi kontrol tadi, yang terbaik adalah posisi manajer. Selama ini, kalau saya beranggapan posisi sebagai teman itu adalah yang terbaik, ternyata itu tidak baik, karena siswa akan ketergantungan kepada gurunya. Saya yakin dan percaya, ibu guru di sini juga pasti mempunyai posisi kontrol sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Ibu Masita selama ini posisi kontrolnya sebagai apa ya Bu Masita ya? Temankah, pemantau, manajer, ada 5 tadi. Yang mana Ibu Masita posisi kontrolnya? Saya tergantung kondisi, Bu. Kadang bisa jadi teman. Kadang bisa jadi pemantau ya. Iya. Sesuai kondisi. Ternyata itu ada plus minusnya. Tetap yang terbaik adalah posisi guru pada posisi manajer. Karena manajer dia mengarahkan, membimbing, tidak mendikte, sehingga membuat anak menjadi lebih mandiri dalam mengambil keputusan atas kesalahan yang telah ia lakukan. Ini dia ada tadi pertanyaannya kan, posisi kontrol apakah aku? Sudah terjawab, sekarang mana posisi kontrol yang menurut ibu yang terbaik? Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini contoh segitiga restitusinya. Di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, baru yang ketiga begini, nggak nampak pula. Melanjutkan keyakinan yang ketiga. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam segitiga restitusi. Ada videonya juga, tapi videonya payah pula buka di sini. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam segitiga restitusi biasanya, mana kembali ke slide tadi. Validasi tindakan yang salah. Seorang guru tidak boleh tiba-tiba langsung menghukum siswanya. Maka di dalam segitiga restitusi tadi ada 3 tahapan. Seorang guru harus menanyakan dulu. Pertanyaannya contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan ini. Nah, itu adalah pertanyaan segitiga restitusi. Pertanyaan kedua, contohnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu pertanyaan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Tidak harus kita menyalahkan, tetapi ada tahapannya di dalam segitiga restitusi.
Setelah kita validasi tindakannya salah, kita stabilkan dulu, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas, kita tidak menyalahkan, tetapi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ada videonya, nggak bisa pula diputar. Jadi nampak di dalam setiap kasus yang terjadi, seorang guru harus menggunakan tahapan segitiga restitusi ini tadi untuk memecahkan masalah, sehingga siswa tidak merasa disalahkan. Tahapannya tadi ini, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, baru menyatakan menstabilkan identitas dan menyatakan keadaannya. Ada 3. Ini penutup. Dalam penerapan disiplin positif, kesimpulan dari semua materi yang telah saya sampaikan ada banyak, mulai dari budaya positif hingga segitiga restitusi tadi. Kesimpulannya, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana seorang guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar Nasional Pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Terima kasih. Nah, terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah hadir di room saya pada hari ini. Demikianlah aksi nyata untuk modul 1.4 pada diseminasi budaya positif saya siang ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Ibu Eviza baru join. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon kepada Ibu Kepala Sekolah, sudah keluar ya Ibu Kepala Sekolah? Memberikan tanggapannya, karena tadi Ibu tidak memberikan sambutan ya. Yuk, karena lagi ANBK. Iya Bu, sekarang Ibu dipersilakan memberikan tanggapan Ibu terhadap presentasi yang sudah dilakukan tadi. Dipersilakan Ibu Eviza selaku Kepala Satuan Pendidikan SD 53. Ya, terima kasih. Singkat Bu, jangan paling panjang Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang ikut Zoom hari ini. Alhamdulillah kita hari ini dapat hadir diundang oleh Ibu Rosmidayanti dalam menyajikan presentasi aksi nyatanya dalam modul berapa Bu Emi? 1.4. Modul 1.4 ya. Semoga ini adalah semuanya adalah tentang kedisiplinan tadi Bu Emi ya. Iya Bu. Disiplin ya. Semoga apa yang Bu Emi sampaikan tadi presentasinya begitu bagus, juga PTT PowerPoint-nya juga tampilannya bagus. Terima kasih. Nah, semoga Bu. itu menarik juga untuk semua peserta. Nah, yang saya harapkan mungkin dengan adanya aksi nyata ini, Bu Emi bisa memberikan solusi yang terbaik yang untuk kemajuan anak-anak kita dan juga kemajuan sekolah kita. Ya. Nah, mungkin ini juga banyak peserta dari luar kayaknya nih ya. Iya, saya sengaja undang teman-teman dari sekolah lain. Iya. Ya, ini ada juga Ibu Vina, Ibu Kurniawati ya. Nah, ini ada juga nih Pak Rehannya ya juga. Nah ya, semoga hari ini apa yang Bu Emi sampaikan bisa kita laksanakan bersama-sama dan mempunyai nilai plus, nilai yang baik bagi kita semua. Nah, mungkin hanya itu yang disampaikan. Ini mungkin Bu Emi presentasinya ini di kelas ya, di kelas Iya, nampaknya Bu. juga nih. Ya, semoga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita dengan baik-baiknya. Alhamdulillah kita sudah selesai ANBK. Nah, itu makanya tadi tidak ada ya, mohon maaf ya. Nah, mungkin hanya itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Eviza Darmaini. Sebelum saya tutup room saya siang ini, kita foto bareng dulu Bu ya. Untuk Pak Rehan, Tampilkan di, wajahnya. di laptop Iya, saya tampilkan semuanya. tidak bisa moto. Bisa minta tolong foto bareng ya Pak? Semua peserta. Itu Siko tuh anak Ibu Pina tuh. Nah. Iya, masih di jalan pulang nih Bu. Iya, jalan tuh. Hati-hati. Kita foto Hati-hati bareng jalan. dulu. Ada yang pakai laptop enggak? Kak Ita pakai laptop? Pakai HP. Ibu yang pakai laptop tapi Ibu udah tahu. Laptop yang ini tidak bisa pula itu foto print screen-nya. Bentar Bu ya, hubungin tukang rekam dulu. Kita foto bareng sebagai bukti aksi nyata telah dilaksanakan. Terima kasih banyak kawan-kawan ya telah hadir di room Emi hari ini. Ya, Kak Ita, sama-sama. Nia, Bu Nelly, Bu Tini. Foto bareng Pak, gaya guru penggerak. Gini, Rizka, macam ini Kak. Mana Rizka nih? Foto Pak, print screen Pak ya. Sukses ya Rosmi. Terima kasih Kakak. Gini kita ya, mulai hitung Kak foto. 1. Foto dulu ya. Iya, foto bareng. 2, 3. Ganti gaya, guru penggerak. 1. Penggerak gini ya? 2, 3. Iya. Terima kasih Bu ya. Boleh izinkan live. Ya, sukses ya. Ya. Terima kasih. Ya. Lancar Emi. Amin. Terima kasih Kak. Ada Mbak Ida ya? Saya tuh tadi, ini anak saya baru dijemput ini. Oh iya, udah Mbak, udah selesai. Udah selesai. Tadi saya ituin baik itunya. Ya.